Mengapa saya mengatakan Abah Awas itu lebih sakti daripada orang sakti? Abah itu menggunakan polanya pola Nabi. Orang yang nggak cocok dengan amaliyah kita mengatakan nggak ada dari nabinya. Coba saya perhatikan satu lagi nih. Ini contoh nih. Kalau kita mau melaksanakan sholat berjamaah kan sholat sunat dulu ya. Sholat sunat yang kita lakukan kan berjamaah juga dipimpin oleh imam. Kan komentar macam-macam. Kok sholat sunat berjamaah kan sih? Kan nggak ada dari nabinya. Gitu. Coba perhatikan. Tadi ini sebelum subuh nih. Sebelum subuh itu kan ada lantunan as-salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin, kan di mana-mana begitu kalimatnya, ya man asra bikal muhaiminu lailan ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniyamu. Kan kalimatnya begitu kan? Jadi Nabi diisrokan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina tengah malam saat manusia sedang tertidur lelap. Kalimat berikut, wa taqaddamta lis-sholati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Nabi didaulat untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Nabi Muhammad SAW itu jadi imam. Para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa menjadi makmum di belakangnya. Itu ada di dalam tarhim kalimat semacam begitu dan sering dibaca oleh siapapun. Kalau saya tanya, itu kira-kira yang dilakukan oleh Nabi karena kalimat begitu, itu sholatnya sholat apa kira-kira? Terlepas daripada, ini terlepas ya, terlepas daripada apakah dia mau menerjemahkan bagaimana, yang jelas sholat itu adalah sholat sunat karena sholat fardu belum ada. Ini kan Nabi baru berangkat dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara sholat fardu yang 5 waktu itu nanti apabila sudah kembali dari Mi'raj. Nabi kan baru sampai situ, belum naik, belum ada sholat fardu. Kalau belum ada sholat fardu, pasti yang dilaksanakan oleh Nabi adalah sholatnya sholat sunat. Itu dicontohkan oleh Nabi. Jadi jangan seenteng itu mengatakan nggak dicontohkan oleh Nabi. Ini contoh dari Nabi kok. Dia sendiri suka baca tarhim setiap subuh, tapi tidak ngerti apa yang diucapkan, apa yang terkandung di dalam kalimat tarhim semacam demikian. Gitu ya. Nah jadi mengapa Abah Awas sebagai orang yang lebih sakti daripada orang sakti? Karena unggulan skala prioritas yang dilakukannya. Yang dilakukan amalia apapun itu yang dilakukan adalah berdasarkan skala prioritas, bukan ecek-ecek. Kita punya jam tangan harga sampai 2 juta rupiah umpamanya, tapi kalau sholat zuhur 2:30 kan nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya untuk mendongkrak nilai takwa yang ada pada diri kita. Mending beli yang 50.000, yang 100.000. Tapi sebelum datang waktu zuhur kita sudah berwudu, sudah nongkrong di atas sajadah, baru itu bermanfaat yang demikian. Ini yang dikejar, skala prioritas semacam begitu. Tidak setiap orang mampu, tidak setiap orang mampu mengajarkan, memberi contoh. Tapi Abah sejak tahun berapa, tahun 68 kalau nggak salah gitu ya, setelah ditalkin oleh pengarsa Abah Anom, sampai sekarang itu belum pernah keteter, belum pernah kedodoran, gitu ya. Selalu sudah standby di atas sajadah sebelum datangnya sholat fardu. Begitu. Ini sebagai salah satu contoh saja. Nah jadi kita kerucutkan kembali. Jadi kalimat wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum adalah merupakan salah satu pola bagaimana caranya agar kita ini kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti alur yang sudah dicontohkan. Siapa yang mencontohkan? Mursyid. Mursyid silsilah ketiga.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kapasitas sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga kan beliau sebagai mursyid, istilah ketiga, dicontohkan oleh Nabi itu. Yang kelanjutan risalah, pelanjut risalahnya bukan status nabinya, bukan risalahnya, risalah ajarannya itu dilanjutkan sampai nanti, sampai kapanpun. Nah pada saat sekarang yang mewakili adalah ternyata memang yang mulia pengarsa Abah Aos radhiyallahu anhu qaddasa sirah, itu sebagai penerus risalah, bukan penerus kenabian, penerus risalah gitu ya.